Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan fitur alert yang terdapat pada Sidraman Nokes. Jadi fitur ini selesai dibuat pada bulan Februari tahun 2023. Kali ini saya akan mencoba menggunakan akun dari Nusa Tenggara Barat ya. Untuk mengakses fitur alert ini ada di bagian navigasi paling kiri yang ada tanda seru ini. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama, menambahkan protected area atau area yang akan dilihat alertnya. Kemudian langkah kedua di sini mengkonfigurasi alertnya, yaitu trigger apa yang menjadikan alert, kemudian pemilihan wilayah protected area-nya. Yang ketiga adalah set alert, jadi nanti untuk mengaktifkan alert. Pada pertama kali, pada saat belum pernah membuat atau menambahkan area, tentu di sini di bagian configure alert ini akan tidak ada list areanya ya, karena baru pertama kali. Namun pada saat telah membuat dan disubmit, disimpan ke database, nanti akan tersimpan. Jadi pada saat login itu sudah ada area, sudah ada protected areanya. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu menambahkan area. Di sini ada 3 jenis area yang bisa digunakan, yaitu bulat, kotak, dan juga pemilihan provinsi. Nah, pertama saya akan mencontohkan untuk gambar bulat, misalkan di sini di wilayah sekitar ini ya, misalkan contoh di sini. Ini nanti inputannya nama areanya, kemudian titik tengah latitude-nya, titik tengah longitude-nya, dan radiusnya berapa kilo. Misalkan di sini apabila kita sudah mengetahui latitude longitude, bisa langsung diinput di sini gitu. Atau misalkan kita belum mengetahui, kita bisa melakukan klik kanan pada wilayah yang kita tunjukkan di kursor, klik kanan, kemudian pilih klik kiri yang ini add protected area. Nanti akan otomatis terisi di sini lokasi yang sesuai dengan kursor kita. Jangan lupa mengisikan area name, misalkan area 1 gitu. Ini tidak boleh ada spasi maupun simbol-simbol ya. Jadi harus huruf ataupun angka, dan juga bisa menggunakan underscore. Untuk radiusnya dalam kilometer, misalkan saya 10 kilo. Kemudian save to database. Jadi misalkan tipenya ini circle ataupun provinsi, pilihan provinsi ini diabaikan saja. Nanti pilihan provinsi ini bisa akan berpengaruh pada saat tipenya yang dipilih adalah provinsi. Ini disimpan ke database. Kalau sudah ada centang biru, centang hijau, berarti sudah berhasil. Kemudian ini bisa diminimize ya, yang di bagian kanan atas ini untuk minimize dan maximize. Kemudian di configure alert protected area di sini bisa di refresh. Nah, itu akan muncul area yang telah kita tambahkan. Misalkan saya mau menambahkan area 2 gitu di lokasi yang sama, namun radiusnya saya tambahkan menjadi 15 kilo. Save to database. Di sini klik refresh, maka akan muncul 2 area yang telah ditambahkan seperti itu. Nah, kita bisa ngeceknya area yang telah kita gambar di configure alert ini, draw on map. Nanti akan kelihatan areanya ini area 1 tadi yang telah kita buat dengan radius 15. Ini area berapa ya? Area 1 ya 10 kilo. Area 2 15 kilo aja. Misal ring 1, ring 2, ring 3 atau seterusnya gitu ya. Nah, setelah sudah ada protected areanya, selanjutnya
kita menentukan triggernya. Nah, triggernya ini apa nih, dari radar dan juga produknya serta thresholdnya. Nah, misalkan tentu ini karena wilayah yang tercakupi ini radar Lombok ya, atau nanti misalkan triggernya dari radar Denpasar pun juga bisa, tapi terlalu jauh, atau radar Bima pun juga bisa. Di sini bisa dipilih sesuai yang diinginkan. Misal triggernya dari radar Lombok, kemudian produknya apa yang diinginkan, misalkan SIMEK gitu ya, atau bisa pakai akumulasi curah hujan 24 jam. Jika mencapai lebih dari 100 mm per hari gitu akan muncul warning, itu juga bisa, terserah. Jadi pilihannya SIMEK, SCAPI, SRI, PAC. Sementara masih ini nanti coba kita kembangkan untuk yang satelit. Jadi sebagai contoh saya menggunakan trigger produk SIMEK dan threshold, misalkan ada sini biar nanti kelihatan ada alertnya, misalnya saya pilih aja 15 dBz gitu ya. Kemudian kita alertnya ini konfigurasinya kita simpan dan harus diberi nama, misal alert Lombok ring 1 misal gitu. Oke, save to database. Sukses. Nah, di sini di bagian set alert ini masih kosong, kita klik refresh, maka akan muncul konfigurasi alert yang telah kita atur tadi. Nah, jika kita lupa, misalkan ada dalam satu user ini forecaster 1 membuat lokasi di satu tempat, kemudian forecaster 2 besoknya kita juga membuat, tapi kita nggak tahu nih ini apa nih konfigurasinya. Nah, kita bisa klik di detail. Nah, di sini detail ini nanti memunculkan protected area-nya, kemudian trigger SIMEK-nya, trigger produk, dan juga trigger radar serta threshold-nya. Nah, gitu. Jika sudah, langkah keempat langkah selanjutnya yaitu ini, add to active alert. Nah, jika sudah membuat protected area, kemudian configure alert, dan sudah masuk di listnya sini, alert list, tinggal di add to active alert. Di sini diklik, nanti akan muncul alarm serta ini apa namanya, tabel merah ini. Nah, seperti itu. Misalkan kita ini, nanti kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini nanti pada saat ada data baru dia akan menganalisis lagi, dan apabila memang alertnya itu sesuai dengan masuk dalam kriteria yang telah kita tentukan, maka dia akan keluar bunyi dan juga peringatan ini gitu. Misal kita untuk ngetes di lokasi lain ya, yang tidak ada ininya, tidak ada alertnya, bisa di sini itu klik kanan, tutup data area, misal di sini area 3 gitu. Saya pakai kotak, misal radiusnya 2 kilo gitu, misalkan rumah bupati atau rumah gubernur gitu ya. Kita save, kemudian kita configure alert dulu. Nah, area 3 tadi yang kita pilih ya, ini dengan trigger yang sama, tapi misal thresholdnya kita buat jadi 35, misal alert rumah gubernur gitu, gubernur. Oke, kita save. Kemudian di sini kita di set alert ini kita refresh. Nah, di sini ya kita coba, sebelumnya kita coba draw on map dulu. Oke, nah ini tadi di sini yang area kotak yang kita tambahkan, misalkan seperti itu. Kemudian pada set alert setelah di refresh akan keluar ini nama alertnya. Coba kita tambahkan no alert, karena memang di sini nggak ada
echo sama sekali yang sesuai dengan kriteria konfigurasi alat yang telah ditentukan. Seperti itu. Nanti dia akan ngecek terus setiap ada data baru dan memunculkan suara maupun ini tabel yang diwarnai merah. Nah, ini juga selain bulat data baru dan yang alat lombok ring 1 masih bunyi ya dia ya. Jika ingin menghapus seluruh aktif alert, tinggal diklik yang ini, clear alert, dia akan hilang semua yang ada di aktif alertnya. Nah, selain kita remove dulu, selain dua tipe lingkaran maupun kotak, ada juga tipe provinsi. Nah, ini misalkan contoh penggunaannya ya. Jadi misalkan malam hari gitu, cuma yang dinas cuma satu orang, terus kemudian mau istirahat sebentar gitu kan. Nah, bisa nih dipasang alert dengan nanti protected areanya adalah seluruh wilayah provinsi gitu. Nah, pada saat kita pilih provinsi, sebenarnya ini otomatis terisi seperti ini ya, center lat, center lone ini sebenarnya tidak digunakan, hanya syarat saja harus diisi. Nah, baru dipilih provinsinya gitu, misal Nusa Tenggara Barat. Oke, areanya jangan lupa menggunakan nama yang beda, misal area 4 underscore provinsi gitu misalkan. Oke, kita save. Sudah, mestinya di sini di refresh. Nah, ada ini kan, area 4. Kita minimize dulu yang protected area. Nah, di sini area provinsi dan misalkan kita ingin membuat alatnya ini seluruh provinsi, kita tes dulu di draw on map. Ini seharusnya oke, ini ya, satu provinsi NTB segini, ini masuk alertnya gitu. Misal kemudian kita tentukan triggernya, ini misal tetap radar Lombok atau radar lain gitu, misalkan Bima kan juga masuk sini ya, seperti itu. Nanti kita coba masukkan, tambahkan satelit maupun yang produk mosaik seperti itu. Misalkan tetap Lombok, Cimek, kemudian atau saya mau pilih yang SRI. Jadi misalkan untuk MFS ada di atas 15 mm per jam gitu ya, alert name, alert MEWS NTB misalkan seperti itu. Oke, saya simpan. Sini kita refresh, akan muncul baru di sini. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahkan, pastinya akan muncul alert ya. Kita tambahkan coba. Adalah. Kok no alert? Oke, kita cek. Apakah betul SRI-nya? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada yang lebih dari 15. Oke, betul berarti. Oke, misal kita hapus, coba kita hapus dulu, kita ganti menghapus keseluruhan konfigurasi di sini ya, di bagian remove kita hapus. Oke, kita refresh. Nah, keluar, hilang. Kita ganti pakai CMake misalkan gitu. Oke, CMake 37Z, save, muncul lagi. Oke, kita clear dulu. Oke. Nah, ini dalam satu kali login itu bisa menyertakan beberapa alat sekaligus
Nah, ini kita alert ya. WS, alert rumah kucing, alert lombok bisa membuat tambahkan juga gitu misalkan diberikan. Namun pada fase ini kita batasi dulu dalam satu kali user satu login itu kita batasi 5 alert bersamaan. Jadi nanti misalkan ada lebih dari 5 alert nanti akan di reject oleh sistem seperti itu. Oke, itu adalah fitur terbaru dari Sidarma Nowcast. Silahkan digunakan apabila diperlukan. Jadi ini sebenarnya lumayan banyak juga dari OPD yang meminta, terutama setelah event-event khusus seperti G20 kemarin itu lumayan banyak juga permintaan untuk bisa mengintegrasikan alert di dalam Sidarma. Terima kasih, semoga bermanfaat.